Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nah, adik-adik yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk di halaman 15, bab baru ya, pelajaran ketiga, yaitu tentang isim nakirah dan isim ma'rifah, serta huruf qamariyah dan samsiah. Insyaallah untuk qamariyah dan samsiahnya akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Nah, kemarin Ustadz mau murojaah bentar tentang arti dzalika. Nah, dzalika itu artinya apa, Adik? Itu. Nah, dzalika itu artinya itu. Itu untuk muzakkar. Nah, kalau untuk muannas nanti ada namanya tilka. Nah, jadi kalau hada itu artinya ini, kalau dzalika itu artinya itu. Nah, untuk menunjukkan barang atau benda yang jaraknya jauh. Nah, kalau yang hada itu untuk jaraknya dekat. Nah, ini kemarin ada kayak percakapannya ya, adik-adik ya. Nah, kemarin kita juga udah latihan soal. Nah, sekarang Ustaz di sini mau ngecocokin, nanti kalian cocokin artinya ya. Yang pertama, hadza sukarun wa dzalika labanun. Nah, ini gula dan itu susu. Sukar itu artinya gula ya, Dede ya. Kemudian yang kedua, ini artinya man dzalika. Nah, siapa itu? Dzalika imamun, itu adalah imam atau itu imam. Nah, kemudian yang nomor 3 ini adzalika kitun la dzalika. Nah, ini di sini nanggung banget ya adik-adik yang gak ada jawaban selanjutnya ya, cuman la dzalika gitu. Adzalika kitun. Nah, alif di sini ada artinya ya adik-adik ya. Alif di sini artinya adalah apakah. Nah, apakah itu kucing? La, tidak. Dzalika itu. Titik. Wah, nanggung. Kemarin ada salah satu teman kalian yang nanya, adik-adik, Ustadz itu yang ketiga artinya cuman gitu doang, bahasa Arabnya gitu doang. Iya, cuman gitu doang. Kemudian yang keempat, ma hadza. Nah, arti ma adik-adik masih ingat ya, ma itu apa? Ma, apa? Hadza ini, ma hadza apa ini? Nah, hadza hajarun, ini batu. Nah, ini kosakata kemarin. Sekarang kita masuk ke nakirah dan ma'rifah. Nah, pelajaran ketiga tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 contoh ya, Dedek ya. Nah, 8 contoh. Waduh, ngeblur. Nah, baitun. Di sini ada artinya ya, Dek ya, rumah. Kemudian selanjutnya ada al-baitu. Rumah itu. Kemudian sampingnya kitabun, buku. Al-kitabu, buku itu. Kemudian selanjutnya qalamun. Nah, bolpen. Al-qalamu, bolpen itu. Jamalun, unta. Al-jamalu, unta itu. Nah, dari isim-isim atau kata-kata yang ada di sini semua ya adik-adik ya, yang paling gampang yang kita bisa bedain yaitu apa? Di sini ada kata itu. Nah, di sini ada rumah, sama-sama rumah. Tapi yang sebelah kiri ini ada kata itunya. Nah, itu adalah perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi gitu ya, Dede ya. Nah, baitun, aduh kecoret. Nah, baitun ini kan rumah. Nah, rumah. Nah, al-baitu, rumah itu. Oh ya, Ustaz belum jelasin penjelasan arti nakirah dan ma'rifah. Nah, isim nakirah itu adalah isim yang menunjukkan kata yang dia ini sifatnya masih umum adik-adik, masih belum jelas gitu ya, masih nggak jelas itu. Wah, nggak jelas, masih nggak jelas pokoknya kalau nakirah. Nah, kalau ma'rifah ini sudah jelas. Nah, adik-adik ini ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran isim nakirah yang lain, ini adik-adik harus paham dulu nih. Pokoknya nakirah itu nggak jelas, ma'rifah itu jelas. Udah gitu aja, oke? Paham ya? Pokoknya nakirah itu nggak jelas, ma'rifah itu
jelas. Nah, kalian kalau punya pensil boleh tuh ditulis di atasnya tuh. Nah, kata belum jelas, kata sudah jelas. Nah, ini adik-adik ya. Jadi bukunya dicoret-coret nggak apa-apa, tapi pakai pensil, bukan dicoret yang itu ya adik-adik ya. Nah, ditulis kayak gini, biar paham. Nah, baitun di sini adalah rumah. Nah, kemudian yang di sampingnya ada al-baitu. Nah, adik-adik ya, misalkan ada orang yang datang ngomong ke adik-adik cuman satu kata doang gitu, rumah gitu doang, rumah gitu. Adik-adik paham nggak? Nah, nggak paham karena apa? Dia ngomongnya nggak jelas, cuma rumah gitu. Rumahnya kenapa gitu? Rumahnya rumahnya itu kenapa kok cuman datang-datang cuma ngejelasin rumah doang gitu kan, nggak paham. Tapi kalau al-baitu, rumah itu, oh rumah itu gitu, rumah itu bagus, atau mungkin rumah itu kumuh, atau rumah itu besar gitu ya adik-adik ya. Jadi itu perbedaannya. Terus habis itu ada lagi nih orang kumpul. Nah, terus tiba-tiba ada yang datang teriak-teriak, "Bolpen, bolpen" gitu. Bolpen itu. Adik-adik paham nggak itu? Ya nggak paham karena apa? Karena dia cuman teriak bolpen, bolpen. Ya bolpennya kenapa gitu kan? Nah, jadi gitu adik-adik ya. Tapi kalau ada yang al-qalamu, nah bolpen itu, nah di sini paham gitu. Bolpen itu, bolpen itu. Nah, bolpen itu kenapa? Bolpen itu mungkin pecah, atau bolpen itu bagus, atau bolpen itu mahal gitu ya adik-adik. Nah, terus habis itu perbedaannya yang selanjutnya yaitu, nah tadi kan yang pertama yang nakirah itu belum jelas, yang ma'rifah itu sudah jelas. Nah, kemudian yang kedua, nah ini adik-adik. Kalau nakirah itu akhir katanya pakai tanwin. Nah, ini nih yang Ustadz lingkarin, ini namanya tanwin. Nah, tanwinnya di sini berbentuk domatain alias un. Ini adalah isim nakirah. Sedangkan isim ma'rifah dia nggak pakai tanwin adik-adik, tapi pakainya alif lam. Nah, dua kata ini udah nggak bisa digabung adik-adik. Jadi kata di bahasa Arab itu pokoknya sifatnya salah satu. Kalau nggak dia nakirah pasti ma'rifah. Nah, itu ya adik-adik ya. Tapi kebanyakan emang udah ma'rifah ya, karena kita orang kan perlunya yang jelas ya adik-adik ya. Buat apa ngomong sama orang yang nggak jelas. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, itu perbedaan yang kedua. Kalau nakirah itu ada tanwinnya. Nah, kalau ma'rifah itu dia pakai alif lam. Nah, di dalam bahasa Arab, adik-adik nggak boleh ngegabung dua ciri-ciri ini. Alif lam sama tanwin itu nggak boleh digabung sampai kiamat besok dajjal keluar. Itu nggak boleh digabung ya adik-adik ya. Berdosa hukumnya. Nah, jadi kalau udah baitun, ya udah baitun. Nah, kalau dirubah ke al-ma'rifah baru ditambahin alif lam. Nah, jadinya al-baitu. Nggak boleh jadi al-baitun, nggak boleh adik-adik ya. Nggak boleh. Oke. Nah, kemudian ada kitabun. Nah, ini nakirah nih, kitabun nih nakirah. Jadi masih buku gitu. Buku gitu. Iya, bukunya kenapa bukunya? Nah, bukunya nggak jelas itu. Tapi kalau al-kitabu, buku itu. Nah, al-kitabu kabirun, nah buku itu besar. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau alif lam itu pasti setelahnya ada kata penguatnya atau kata penjelasnya. Nah, nanti ini yang masuk ke mudhaf-mudhafun ilaihi nanti yang kita pelajarin. Nah, itu juga termasuk bentuk contoh isim ma'rifah. Nah, itu ya adik-adik ya. Ya, terus habis itu tadi lanjutnya yang perbedaan yang ketiga tadi itu. Nah, kalau nakirah itu cuman ya satu kata gitu doang adik-adik, kayak baitun, qalamun, kitabun.